Gunung Tangkuban Perahu, di Jawa Barat Indonesia, terkenal karena bentuknya yang unik, kayak perahu kebalik. Banyak pengunjung datang buat nikmatin udara sejuknya dan penasaran sama namanya. Gunung ini nyimpen legenda kuno yang diceritain turun-temurun. Ini tuh kisah tentang sihir, cinta, dan amarah, cerita yang ngejelasin bentuk gunungnya. Tokoh utamanya, Dayang Sumbi, seorang putri cantik, anaknya yang pemberani Sangkuriang, dan seekor anjing setia yang ternyata bukan anjing biasa. Kehidupan mereka jadi terjalin dengan sedih. Cinta berubah jadi kesedihan, dan takdir ngebentuk daratan ini. Yuk, kita kembali ke masa lalu buat cari tahu gimana legenda ini jadi asal-usul Tangkuban Perahu. Kenalan yuk sama Dayang Sumbi, anaknya Sangkuriang, dan cerita yang bikin adanya gunung ini. Udah siap? Ceritanya dimulai sekarang. Dulu banget, Dayang Sumbi, yang terkenal cantik dan baik hati, tinggal di istana yang tenang. Dia suka banget nenun. Terus suatu hari, alat tenunnya jatuh jauh ke bawah. Karena capek banget buat ngambil, dia bersumpah, siapapun yang balikin alat tenunku, bakal jadi suamiku. Tumang, seekor anjing, yang sebenarnya dewa yang dikutuk, ngambilin alat itu. Karena terikat sumpahnya, Dayang Sumbi nikah sama Tumang. Nggak lama kemudian, dia ngelahirin anak laki-laki, Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh kuat dan sehat, disayang banget sama ibunya. Dayang Sumbi dikasih awet muda abadi sama para dewa, jadi nggak pernah tua, meskipun tahun-tahun berlalu. Hidup mereka kelihatannya damai, tapi takdir punya rencana lain. Sangkuriang tumbuh jadi pemburu yang jago, selalu ditemenin Tumang, anjing setianya yang sebenarnya ayahnya. Suatu hari Dayang Sumbi minta Sangkuriang buat berburu hati rusa. Sangkuriang nyari-nyari di hutan, tapi nggak nemu rusa satupun. Karena kesel, dia nyalahin Tumang. Terus saking marahnya, Tumang dibunuh. Dia bawa pulang hatinya, bilangnya sih itu hati rusa. Dayang Sumbi nggak lama kemudian sadar kenyataannya. Tumang kesayangannya udah nggak ada. Sakit hati banget, dia mukul Sangkuriang terus ngusir dia pergi, ngusir anak satu-satunya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang berkelana jauh, jadi makin kuat dan sakti, sampai lupa sama masa lalunya. Dayang Sumbi tetap muda dan cantik, hidup sendirian dalam kesedihan. Suatu hari, Sangkuriang balik lagi ke kampung halamannya, tapi dia nggak ngenalin tempat itu. Di hutan, dia ketemu perempuan cantik luar biasa, ibunya sendiri, meskipun dua-duanya nggak saling kenal. Sangkuriang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan ngajak nikah. Dayang Sumbi, yang juga tertarik sama dia, setuju, tanpa tahu siapa Sangkuriang sebenarnya. Pernikahan mereka pun direncanain, kebahagiaan kayaknya udah di depan mata. Pas hari pernikahan makin deket, Dayang Sumbi ngerasa nggak enak hati. Suatu sore, pas Sangkuriang lagi istirahat kepalanya di pangkuan Dayang Sumbi, dia ngeliat ada bekas luka di kepala Sangkuriang. Dia langsung inget pas dulu mukul anaknya, bekas lukanya sama persis. Dia kaget banget pas sadar kenyataannya. Calon suaminya itu anaknya sendiri. Pernikahan ini terlarang, dia tahu harus ngegagalin pernikahan ini. Karena nggak bisa ngasih tahu yang sebenarnya, Dayang Sumbi nyusun rencana. Dia ngasih Sangkuriang dua tugas yang mustahil, ngebendung sungai Citarum buat jadi danau, dan bikin perahu raksasa, semuanya sebelum matahari terbit. Sangkuriang, yang percaya diri sama kekuatannya, manggil jin dan raksasa buat ngebantuin. Bumi sampai bergetar pas mereka kerja semalaman. Danaunya mulai jadi, perahunya juga hampir selesai. Dayang Sumbi nontonin dengan rasa takut, jangan-jangan Sangkuriang berhasil. Karena panik, Dayang Sumbi berdoa minta tolong sama para dewa. Dia bangunin ibu-ibu di desa, nyuruh mereka numbuk padi biar kedengeran kayak suara pagi-pagi. Dia ngebentangin selendang merah di timur, biar kelihatan kayak fajar. Ayam jago berkokok, para jin langsung kabur, dan Sangkuriang ngeliat matahari terbit palsu itu. Sadar kalau dia gagal, Sangkuriang marah besar, terus nendang perahu yang belum jadi itu. Perahunya mendarat kebalik. Jadilah Tangkuban Perahu. Legenda ini ngajarin kita tentang janji yang gegabah, amarah, dan kekuatan cinta seorang ibu. Gunung itu jadi pengingat cerita kuno yang sedih ini.